Selamat malam kakak-kakak. Mas. Selamat malam Mas Bubu. Gimana ini yang juara? Selamat malam Pak. Gimana Pak Manajer Suarso? Halo Pak Pugu, sehat selalu Pak Pugu. Amin, sehat. Ya, amin. Oke kakak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, Kak Septri, monggo ini Kak Ning di telepon ini tinggal sekali lagi karena sudah tidak ada Alfa lagi nih harusnya Kak Ning. Monggo segera ditelepon dulu. Kak Roni, sudah gabung belum nih Kak Roni? Ya tak teleponnya Mas, bentar. Oh Kak Roni sudah, tinggal Kak Ning. Ya siap Mas. Kak Ari masih di pesawat ini apa ya? Oke, Kak, untuk Zoom kita malam hari ini ada 2 JP, yaitu tentang aksi nyata praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi program pengembangan kompetensi guru pendidikan PJOK. Karena di sesi ini kita sudah nggak banyak sesi sebenarnya kakak, kita cuman refleksi-refleksi dan yang paling penting nanti aksi nyata dan berbagi. Aksi nyata ini ada 2, yaitu berupa RPP nanti sama video. Nah, selanjutnya kakak, sebelum mengawali kegiatan Zoom pada malam hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke kakak, di sesi ini tadi sudah, pembukaan sudah. Nah, tenangkan hati dan pikiran, arahkan fokus dan perhatikan, dan fokus belajar, muncul rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Doa bersama juga sudah. Sebelum ke hal-hal yang lain, coba kakak-kakak kita akan ice breaking sebentar. Saya ada beberapa pertanyaan ini. Ada beberapa pertanyaan. Coba nanti ditebak siapa yang bisa benar. Soalnya oke. Tebak warna ini ya. Pak Andang lagi DJ. Oke, kita coba share screen dulu.
Sudah terlihat ya kakak? Sudah Kak? Jelas. Nah, tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Oke. Kita buka ini Kak Andang dulu. Kak Andang ini warna apa? Yang mana? Ini ya, tulisan ya? Atas. Iya, atas. Di atas yang mana ya Kak ya? Tuh, belum pindah berarti. Belum pindah. Belum. Oke, Belum oke, pindah, stop. belum pindah. Sebentar. Oke. Kakean basit ra ngerti werna. Alasan padahal wis. Are itu amplop lho, Bos. Mripate ijo kabeh, Pak. Barang amplopan ra dajan sate ya. Tadi mau merapat ke 20 terus dijajakke Pak Andang ngono tadi. Loh, saiki malih mau jare Pak Septri. Belum tersangane Mas Septri. Kelihatan Aduh. Kak Andang? Ya, Kak. Yang atas ini warna apa? Hijau, Kak. Hah? Hijau. Hijau. Ini. Tulisan tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja itu, Kak? Ya. Terus sekarang slide kedua. Enggak ada. Belum tampil, Kak. Belum tampil, masih tampil di Tugas ininya, instruksinya. Oke. Sekarang sudah tampil? Belum. Masih sama. Saya sudah. Oh, maaf. Ada kekeliruan. Yang saya share salah ini berarti. Sebentar. Ojo wis mlaku mulai durung kok. Yang terus lho ini. Gak kurung iki ya. Dia tadi bedai. Mencurigakan niku. Amplopnya bingung bukae. Aku kan job yo ngono kuwi nganti warnane ra ketok. Pikiran aku nanti proyeknya ngeri. Ngeri Ra berbahagia. Ya. Ayo, iki pun Kak, kelihatan. Ini warna apa, Kak? Itu enggak ada kursornya di ini, Kak. Belum. Ada ini. Kursornya. Pojok atas. Pojok atas merah. Kanan atas. Coklat. Tengah kiri. Hijau. Tengah kanan. Putih. Bawah. Biru. Oke, sekarang tahu ya. Ini Kak Andang. Siap. Warnanya apa? Yang mana, Kak? Ini sudah berubah belum? Belum berubah. Alasan meneh. Nah, nih. Ini Udah bisa itu. Putih. sudah berubah belum? Sudah. Apa warnanya? Putih. Ini Hitam. Dan Hitam. putih. Hitam dan putih. Kuwi pentole tok ndang, pentole sing warnane pentole. Hijau. hijau, oke. Geladak. Berubah Kak ini? Berubah enggak? Hijau, Kak. enggak. Jadi apa? Jadi Masih. bunder hijau. Masih hijau. Ini masih hijau. Masih hijau. Oren. Ini, Merah, Kak. ini. Biru. Oke, biru ya. Ini Kuning. Awas, Ini. jebakan Batman. Hijau. ini, Biru. Terus Ini yang salah ngono lho, kok kuning. bener terus. ini, Hijau. ini, Biru. ini, Putih. ini. Kuning Oh, lho, Bos.
Hebat berarti ini. Oh, Kak Andang ya berarti Kak Suwarso sekarang, Kak Suwarso. Wah, iki Apa wis Ya, apa? iki. Wah, seremuk itu. Kak Suwarso, Siap. ini ya. Merah. Oh, Ini Kak Suwarso sekarang. Apane lho? Ini apa Kak Suwarso? Biru. Merah. Biru. Biru Oh, wae. nggak yakin merah apa biru? Aku yakinnya merah. Oke, ini Putih. ini Biru. ini. Hijau. Oke, sekarang Aku yakin. pertanyaannya. Ada tebak-tebakan. Ya, ada tebak-tebakan. Sekarang soal pertama. Siap. Siapa yang bisa jawab silahkan langsung jawab. Nanti dijajakan Siap. sama Kak Andang. Oh, ora yakin nih. Olahraga apa yang paling berat? Angkat besi. Angkat besi. Masih ada yang lebih berat lagi. aku mau jawab tapi nanti lu mengangkat masalah Pak. keluarga. Mengangkat masalah keluarga, yo. Abot kuwi. Aku nanti Olahraga. jawabnya lucu. Aku nggak berani weh. Wis, Kak Rosita ini Kak Rosita. Kak Rosita. Mengangkat yang itu. Bahkan dongkrak pun nggak kuat. apa kuwi? Ngangkat karus ra kuat abot. Wah, ini menimbulkan. Wah, jawabannya menakutkan. Makanya saya nggak berani menjawab. Karena aku buat Itu yang traveling ya. paling berat. Sudah malam itu loh masalahnya. Sudah malam sudah kemana-mana. Olahraga yo. Ini jangan sampai mengundang Kak Ari komen loh ini sampai Ari. Olahraga paling berat pusap. Olahraga yang paling berat adalah catur. Kenapa catur? Kenapa? Nah, Pak? ngangkat jaran bareng kok ngangkat Ngangkati menteri, ngangkati udang, ngangkati benteng, ngangkati rodo. Jaran, ngangkat benteng, ngangkat. Nah, ini olahraga paling berat. Betul. Ya harusnya saya dong Pak Andang. Pokoknya saya dapat jajanan loh ini. Oh iya. Yang betul. kedua. Yang kedua, negara yang mayoritas penduduknya laki-laki semua. Saya. Sama. AHM. Sri Mas Lanka. AHM. Sri Lanka. Namanya Sri Lanka. Ya malah Lanka no harusnya. Sri Lanka ya malah Salah. Kuali. Salah. Apa? Daerah sing di sini mayoritas laki-laki apa? Japlain niru nih Pak Andang. Teko bojone kurang ajar. Apa sih? Negara laki-laki. Nah, biasanya kamu tebak-tebak. Aku ngerti sih. Kak Neng. Apa Kak Neng? AHM itu biasanya sing pinter itu. Ya, India. India. Namanya adalah Bangladesh. Mungkin Turki ya? Bangladesh. Oh, Bangladesh. Oh iya, Bang. Kayaknya aku pernah dengar tapi lupa. Saya Ya, satu kesempatan kakak-kakak memberikan soal. saya dulu. Negara yang hanya dihuni oleh 2 orang. Negara yang hanya dihuni oleh 2 orang. Saya. Negara Pak yang Joko pasti tahu itu dolanane Pak Joko ning kono kok. Italia. Anu Amerika. Salah. Italia. Ya, aku kan Amerika toh. Italia. Ita sama Lia itu loh.
Pinter le Warso, pinter tuh Ben iku. Ben pinter. Kita sama Lia, kita Lia. Tirun aku kuwi mau. Lah tonggoku ana namane. Le Warso pinter ternyata. Masih salah, nggak ada kok negara. Ngomong Lah Pak Warso ini Hanya pastinya diri 2 orang pinter, itu ada kok. cuma berpura-pura. Kasepri, terus monggo. Ada pertanyaan lah. Itu Kak Ade tadi yang ada. Oh ya, aku mau nanya. Apa bahasa Mandarinnya? Belum dijawab tadi, masih salah katanya. Anda udah tahu? Apa? Benar Italia. Kita sama Lia aja di negara itu adanya. Oh benar, oh ya udah. Ya terakhir KD. Benar, Oh Warso. ya. Dengarkan ya. Apa bahasa Mandarinnya lantai basah? Licin. Kinclong. Licin. Apa? Licin. Licin nggak licin? Oh ya betul. Licin. Bacanya pakai H ya, bukan licin, tapi licin. Apa tadi kimcil ini? Anda pinter loh. Oke, terima kasih. Kakak-kakak kita lanjutkan. Materi kita hari ini terkait tentang persiapan panjenengan untuk membuat aksi nyata. Oke, dalam aksi nyata, kakak, sebelumnya kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis itu wajar. Tapi kalau gangguan teknisnya karena ketiduran lah itu nanti jangan sampai nanti Zoom-nya menyala tapi masih ditinggal tidur ya. Oke, tujuan dari pembelajaran di sini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita adalah merefleksikan materi, koneksi antar materi, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada siswa nanti sekitar 20 menit dan dialog atau diskusi tanya jawab terkait tugasnya. Nah, yang pertama adalah kita akan merefleksikan koneksi antar materi, paket modul 1 dan paket modul 2. Paket modul 1 itu apa kakak-kakak yang kemarin? Tentang apa? Tentang refleksi. Oke, banyak sekali kita membahas tentang refleksi. Tapi yang di sini yang kita langsung arahnya ke modul terkait tentang pengajaran keterampilan. Sejauh apa pemahaman panjenengan terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman panjenengan terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma panjenengan terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo salah satu bisa menyampaikan tentang kemarin kita sudah tatap muka terkait tentang pelajar keterampilan mengajar. Ada gaya mengajar, ada instruksi, ada umpan balik dan lain sebagainya. Monggo silakan saya tunjuk satu dulu. Kak Joko, monggo Kak Joko. Baru trouble sebentar. Monggo Kak Joko untuk Terima kasih Pak Puguh untuk
saya yang selama ini saya alami dan saya lakukan, saya berusaha untuk melakukan pembelajaran berfokus pada anak sebagai subjek yang berlaku untuk kegiatan. Kami sudah mengurangi sekali untuk terjun di dalam pembelajaran selaku istilahnya komando utama, tapi sudah saya serahkan pada anak mulai dari mungkin dari mulai awal pembelajaran saya cuma memberikan pancingan-pancingan untuk masukan awal untuk pembelajaran, kemudian untuk selanjutnya saya cuma pendampingan dan saya akan memberikan inti permasalahan untuk pembelajaran dan berusaha untuk mengajak anak untuk olahraga yang didasari dengan gembira dan senang. Jadi kami tidak berhenti pada hasil, tapi pada proses yang kami lakukan bahwa anak itu bisa melakukan apa yang saya sampaikan bisa diterima, kemudian diterjemahkan dengan pengembangan anak masing-masing gitu. Kemudian di akhir pembelajaran saya berusaha untuk merefleksi baik untuk pembelajaran maupun untuk diri saya dan untuk anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini. Setiap pembelajaran mungkin saya evaluasi ya. Saya katakan evaluasi untuk bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak, apa menyusahkan, apa sedih, apa gimana itu. Ini saya berusaha apa yang saya bisa lakukan, kami lakukan untuk anak bisa olahraga dengan gembira, tapi tujuan tidak terlupakan atau tidak lepas dari apa yang kita minta dari tujuan pembelajaran yang dari awal. Itu Pak Puguh. Jadi kami mengajak anak untuk olahraga yang gembira dan menyenangkan. Pastinya itu dan kita tidak mengarahkan pada target hasil akhir tapi proses. Itu Pak Puguh yang kami lakukan selama ini dan mungkin ya belum sempurna ya apa yang saya lakukan, tapi anak selama ini sudah mulai senang dengan pembelajaran yang kami lakukan. Demikian Pak Puguh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Joko, luar biasa sekali dari Kak Joko dari pengalaman kita tatap muka. Ternyata dalam keterampilan mengajar ini justru saya sendiri banyak belajar dari kakak-kakak kemarin. Contohnya ya kayak permainannya Kak Ade, permainannya yang dipermainkan kemarin bola yang dipermainkan terakhir yang buat Sam. Ternyata kita mendapatkan banyak referensi dari teman-teman, dipraktekkan juga ternyata anak-anak juga suka. Nah, dari lantaran itu seperti yang dikatakan Kak Joko, justru anak-anak itu melalui prosesnya bagaimana dengan permainan-permainan yang dimodifikasi, ternyata anak-anak justru bisa mengambil nilai-nilai atau poin-poin yang di permainan itu yang sering diambil, berpikir cepat dalam mengambil keputusan, strategi. Ini ternyata anak-anak ketika bermain pertama kali masih bingung, main kedua sudah mulai mengerti, main ketiga sudah mulai paham, ternyata permainan ini, dan kita juga jelaskan kita sebenarnya tidak mengambil kalah menangnya, tidak mengambil kalian harus bisa melaksanakan basket, sepak bola dan lain sebagainya, tapi yang diambil adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi yang dikatakan Kak Joko, ternyata selama proses inilah yang anak-anak ini kita nilai, kita ambil hikmahnya, kita ambil poin-poinnya, profil pelajar Pancasila seperti apa akan muncul. Memang benar yang dikatakan, sehingga proses itu nantinya akan dibawa sepanjang hidup di anak-anak untuk sebagai pengalaman. Yang kedua, ini tentang sejauh mana pemahaman kita terkait strategi pembelajaran.
apakah pemahaman terhadap strategi pembelajaran sudah mendukung paradigma kita dalam berpusat pada peserta didik. Nah, yang strategi, monggo Kak yang sudah gabung, Kak Septri, terkait strategi apakah sudah mendukung terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Monggo Kak Septri. Terima kasih Kak Bogo dan teman-teman. Setelah luring kemarin memang banyak referensi atau masukan. Tapi untuk strategi pembelajaran karena jeda kemarin, kalau yang saya terapkan memang ini berproses ya Kak, berproses dalam menyikapi, apalagi kemarin ambil contoh ini saya kan dapat PPL PPG baru 2 hari ini sharing tentang strategi karena ternyata memang setiap anak atau setiap wilayah peserta didik itu karakternya berbeda-beda dan sehingga kita harus mempunyai strategi pembelajaran yang akhirnya saya menyimpulkan bahwa di SMP 20 itu memang modelnya kalau serius itu tidak bisa, tapi sersan lah, serius, santai. Dalam arti nanti intinya seperti ini Kak, akan mengena jika kita itu pembelajarannya itu dengan pola bermain tidak seperti yang saya terapkan selama ini, fokus, serius, sungguh-sungguh gitu tidak bisa. Jadi di situ ternyata ketika saya kemarin mencoba bilang sama PPL, Mbak coba cari referensi yang asik, yang menarik di pembelajaran. Bebas apapun, yang penting awal itu dibuat menarik. Ketika hari ini saya lihat, itu ternyata asik karena Mbak Ayu terus bocah seneng ya ora ngerti gitu kan. Tapi aku sesuk tak dolan gone jenis karena PPL semok tenang kok kandang. Gede dhuwur wayu ngono. Kok Kak Rosita wis ngerti kuwi wingi pas voli. Melu Pak Ahmad melu. Akhirnya anak-anak itu Kak asik gitu. Untuk 2 jam ya memang tidak penuh, tapi minimal karena awal itu memang anak-anak ternyata memang kalau awal dulu saya gitu, terus saya jenuh gitu loh Kak, dengan strategi itu jenuh kok mosok ngene, terus saya kembali ke setelan awal, serius, muter-muter, akhirnya saya menyimpulkan bahwa memang pola permainan nggak harus saklek ya Kak, dengan metode yang lama itu kayaknya lebih mengena Kak. Mungkin itu dari saya sementara. Terima kasih. Terima kasih Kak Septri. Memang strategi mengajar ini sangat penting. Ya, sersan itu yang serius tapi santai, dan model pendekatannya itu kan kalau dulu kita mengenal ayo poli, pokoknya naik poli ya kudu passing bawah, ya seperti itu prakteknya. Tapi sekarang dengan kita mengenal model-model dan strategi pembelajaran, ternyata pembelajaran voli itu tidak harus dengan voli, tapi mungkin ya kayak kemarin, kayak kita waktu kita lawan itu kan kita memukulnya memakai passing bawah, lari dan seterusnya. Ternyata ya teknik dasarnya voli ya bisa, larinya juga ada, tapi mereka tidak merasa kalau ternyata memukulnya dengan passing bawah itu ternyata sudah masuk pada kategori permainan bola voli juga. Nah, mungkin besok lagi memukulnya diganti, bukan servis bawah lagi, tapi dikombinasi dengan pukulannya adalah bukan passing bawah, tapi servis. Pembelajaran servis, tapi dikemas dengan permainan yang seperti kemarin. Mungkin servis bawah, mukulnya sekarang harus tangan satu, passing bawah, servis bawah, atau servis atas. Nah, bisa dikemas dengan seperti itu. Kalau kemarin pokoknya latihan servis kudu ning lapangan voli, kudu mukul bola voli tenanan, kudu passing atas servis atas kudu ning lapangan voli, kudu iso nglewati net. Nah, seperti ini Kak Septri kalau kemarin-kemarin.
Ya Kak, ternyata memang akhirnya menemukan sahabat-sahabat yang pinter-pinter gini iki. Kak Warso, Kak Adang gitu aja menemukan oh iya model penjas itu nggak kayak dulu, kayak dulu mungkin gitu ya Kak Joko ya. Mungkin tapi ini Ya. memang anaknya berbeda, sekarang anaknya beda banget kok. Kayak tadi itu kan sempat gini pas rapat. Ternyata di SMP mungkin 20, 16 dan 21 itu karakterannya sama. Ngereok-ngereok gitu loh. Nek suruh kayak kelas sekolah apa sing apik kon sapa kene iki? Sekolahnya Kak Ade. Ada sing apik. Sekolahnya Kak Itu Ade. loh, punya Pak Ade itu loh, Mbak Ade itu Oh, loh. ya Kak Ade gitu harus siap gerak tertib gitu kayaknya wis ora mungkin iso mbok sampai bertahun-tahun ning kene kon tertib ngono alah malah jempalik dhewe nek iso gitu. Gitu mungkin Pak Pugo karena tipologi nek bahasa awalnya itu saya ketemu deh Pak harus tahan mental dengan mental pinggiran ngono kaget aku disambut tahan mental dijak gelut diju opo itu ternyata ya mental pinggiran ya memang itu berarti saya yang harus belajar atau menyesuaikan dengan mental metan itu Pak Joko ya Iya. gitu. Anak teman-teman di sini mungkin udah tamblek-tamblek kok Mas. Wes mentalis ra umum. Kak Ros jago ning reok ya tambah reok gitu wae. Dan saya nggak terbiasa lagi diajarin nakal saya Mas di timur. Jadi luar biasa sekali ya. Semoga dengan yang seperti ini terus dijalankan. Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang seperti ini, nanti sudah beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya tak kembali ke setelan awal lagi main ya pokoknya iskono bal voli ya bal-balan dan lain sebagainya, tidak ada memberikan bermakna sekali kepada siswa. Beda ketika kita itu memberikan pengajaran atau pengalaman yang bermakna, kan kemarin intinya itu pengalaman dan pengajaran yang bermakna. Ketika siswa itu dikon bal-balan ditinggal ke ibal wis kono bal-balan dewe, tidak ada kesan dan maknanya sekali. Berbeda walaupun kita mungkin cuman ngajarnya itu ya asal-asalan, tapi ketika kita tungguin, setelah itu kita kasih refleksi, itulah pengalaman anak yang sangat luar biasa. Jadi anak-anak yang masuk di SMA, SMK itu ternyata di SMK saya itu banyak ada yang saat ini memang banyak yang dari SMK 24, 25, 20, 22, 13. Nah, itu banyak sekali. Dari masuk ke SMK saya itu banyak. Ya, memang nanti ditunggu atensinya gitu. Nah, nanti akan ada atensi dari kami, dari sekolahan kami. Nah, ini baru kita proses memang karena atensi itu kalau di SMK swasta itu biasanya memberikan atensi yang seperti itu. Satu anak itu satu sekolah mendapatkan kurang lebih 150 per anak. Ada yang 13. Lumayan proyek Kak Ros. Ada yang 13 anak. Satu sekolah itu yang 13 anak. SMP 13 atau SMP berapa itu? Dua-dua kelihatannya malahan. Ada banyak itu, dua-dua itu. Dua-dua yang ini Kak Ros atau Kak Septri? Dua-dua itu serengan Kak, serengan. Serengan beda nggih. Beda. Dua itu banyak dua-dua. Pak Mul. Nah, gitu. Jadi memang swasta yang seperti itu ternyata ketika pembelajaran yang seperti itu ditanya gimana guru pelajarannya kemana? Guru pelajarannya cuma gitu-gitu aja Pak. Tidak ada perubahannya sama sekali dan lain sebagainya. Banyak sekali celotehan anak-anak itu yang tidak membuat kesan yang baik. Guru olahraga itu tidak membuat kesan yang baik terhadap anak-anak setelah lulus. Nah, ini yang diharapkan dari BBGB agar apa yang kita ajarkan itu terkesan. Dan anak itu justru pengen main lagi kayak kemarin disampaikan oleh KS. Kalau anak itu terkesan pasti dia akan main lagi ke SMP-nya, ke SD-nya dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk slide selanjutnya Kak sejauh ini model pendidikan gerak. Nah, ini saya pengen yang beda ini. Karena Kak Andreas ini dari SMK Warga yang kalau SMK Warga itu di sekolahan tingkat menengah kejuruan itu sekolah yang luar biasa ini.
Coba kita sharing tentang sekolahnya Kak Andreas. Monggo Kak Andreas. Tentang pemahaman model pendidikan gerak. Mungkin bisa cerita tentang pengalamannya di sekolahan warga seperti apa? Apakah sama yang disampaikan oleh Kak Septri tadi? Monggo Kak Andreas. Oh iya, selamat malam Pak. Iya. Untuk di SMA warga sejauh ini pengalaman saya selama 2 tahun untuk mengajar olahraga, kebetulan fasilitasnya emang mendukung karena di situ ada gor dan di gor tersebut bisa dipakai untuk futsal, basket, voli, bulu tangkis dan lain-lain. Karakter anak sejauh ini kalau di SMA warga sendiri masih baik dalam artian kondusif, bisa diarahkan. Dan untuk model pembelajaran yang saya terapkan di SMA warga, biasanya saya menerapkan diselingi dengan game seperti contohnya saya kemarin tuh praktek ketika mau lakukan layup basket, saya selingi dengan game, yaitu per kelompok saya bagi lalu beradu dengan cara estafet dari atas kepala ke temannya, lalu yang paling depan sendiri nanti akan melakukan gerakan layup begitu selama 1 menit, dan itu tergolong efektif karena anak-anak malah senang dan karena ada tantangan juga yang dilakukan di situ. Untuk model pendidikan untuk pembelajarannya seperti itu sih Pak. Jauh ini di sama warga bisa kondusif, di sini permainan. Yang penting ada permainan game per kelompok, itu mesti anak-anak kalau di sama warga rata-rata bisa mengikuti dengan baik. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Andreas. Jadi memang untuk anak-anak, entah itu anak-anak tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, SMK, itu memang harus dimodifikasi dengan sebuah permainan yang berkompetisi. Nah, layup tadi disampaikan sebagai pengalaman kita juga, ternyata layup itu juga bisa dikompetisikan. Tadi kalau di Kak Andreas itu berjajar satu baris ke belakang, yang bola ditaruh di atas, diumpan ke atas, di estafet ke atas, yang depan layup pindah ke belakang. Gitu ya Kak Andreas ya? Pindah ke belakang. Nanti berurutan. Iya betul Pak. Akan berurutan. Yang depan pasti akan mendapatkan giliran, layup lagi. Pindah belakang lagi, layup lagi, yang depan pindah belakang lagi. Dan itu pun dikompetisikan, dipertandingkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ternyata itu membuat anak-anak juga senang. Itu padahal sudah di tingkat SMA ya Kak, SMA. Itu aja masih senang ketika diselingi dengan sebuah permainan yang berkompetisi ya. Nanti mungkin bisa dibuat PTK ini. Nah, buat PTK mungkin selama ini belum ada ini. PTK tentang pendekatan permainan yang berkompetisi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini mungkin bisa dijadikan buat kenaikan pangkat nih Kak Joko nggih. Mentok Mas. Oh, mentok. Kak Joko, Kak Septri tadi. Oh, kalau P3 kan enggak ada kenaikan pangkat ya. Oh, Kak Adi, KS atau Kak Suwarso ya. Kak Ros itu loh yang pangkatnya pengen juas wih, Kak Ros wih. Oke, jadi itu mari bersama-sama kita sebagai guru PJOK bisa inovatif, kreatif, menciptakan sebuah permainan-permainan sebagai pendekatan pembelajaran siswa. Yang selanjutnya, nah, sejauh apa pemahaman kita terkait model pendidikan kebugaran jasmani? Sekarang adalah pendidikan kebugaran jasmani yang kemarin sudah kita praktekkan. Mengukur denyut nadi, mempraktekkan bagaimana pengukurannya dan lain sebagainya, dan juga sampai FITT-nya. Apakah pemahaman kita terhadap pendidikan paradigma ini terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo silahkan Kak Ade
bisa disampaikan terkait pendidikan kebugaran yang berpusat pada peserta didik? Monggo Kak Ade. Oke, terima kasih Kak Pugu. Saya agak ngeblank ini Kak Pugu, ngantuk soalnya. Pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik. Kebugaran yang menurut saya pada peserta didik ya kan dalam kebugaran jasmani itu ada 10 komponen ya. Kekuatan, kecepatan, kelincahan. Nah, jadi kalau cara saya mengajar untuk kebugaran jasmani siswa saya tersebut, mungkin saya tidak mengambil semua 10 komponen itu, mungkin hanya beberapa saja yang saya bentuk seperti yang pernah kelompok kami presentasikan seperti sirkuit training ya, itu salah satu contoh latihan kebugaran jasmani sederhana itu. Tentunya dari setiap jenjang seperti karena kebetulan saya juga 3 jenjang, jadi setiap jenjang itu berbeda, levelnya beda. Untuk SD juga berbeda, SMP juga berbeda. Kalau seperti SD itu seperti kemarin yang kalau sit ups itu saya kombinasi dengan alat agar memotivasi siswa begitu. Begitu sebaliknya seperti jumping jack dan gerakan-gerakan lain agar siswa itu bisa bergerak gitu loh, bergerak dan tujuannya agar sehat dan bugar begitu. Begitu Kak Pugu. Nggih. Terima kasih Kak Ade untuk penyampaiannya tentang pendidikan kebugaran. Memang sudah disampaikan kemarin, mulai sekarang berarti sudah tidak ada lagi yang namanya kita akan mengukur tes kebugaran jasmani siswa dengan lari 2,4 dengan 4 kali putaran dengan dan lain sebagainya. Anak peserta didik itu hanya diberikan pengetahuan bagaimana caranya dia mengukur kebugaran jasmani, bagaimana cara mereka melatih kebugaran jasmani di rumah. Boleh suatu saat ya mungkin dipraktekkan, boleh, yuk kita coba sekali putaran dulu. Oke, gimana? Coba gimana anak-anak yang dirasakan, denyut nadinya gimana dan lain sebagainya. Yuk coba anak-anak kayak push up, kayak sit up, kayak kemarin yang dicontohkan Kak Adi, kayak sit up dengan ada bolanya, dengan menyentuh bola yang di depan. Anak-anak senang berapa kali yuk nyentuh bola, 1, 2, 3, yuk 1 menit harus bisa 10 kali. Tapi dia nggak sadar, ditanya apa yang dirasakan, yang sakit mana, perut. Nah ternyata gerakan yang seperti itu bisa melatih otot perut dan lain sebagainya. Mungkin juga sit up atau push up dengan menggunakan alat atau menggunakan kemarin kun bola dan lain sebagainya. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang mulai saat ini harus kita berikan kepada siswa. Kalau saat ini ya, ketika kita yang sudah-sudah, ketika kita mengukur kebugaran jasmani siswa dengan push up 1 menit, sit up 1 menit, squat thrust 1 menit, squat jump 1 menit, jumping jack 1 menit, pasti anak-anak pun juga tidak akan sungguh-sungguh. Tidak akan sungguh-sungguh. Kecuali anak-anak coba kalian mengukur kemampuan jumping jack teman-teman kalian, yuk coba bisa enggak. Nah, ketika anak-anak yang diserahkan untuk mengukur, dipasrai untuk mengukur, bukan kita yang mengukur, tapi biar anak-anak sendiri berusaha mencari caranya, bagaimana untuk mengukurnya, anak-anak akan mencoba, oh ternyata inilah caranya untuk mengukur dan menjaga kebugaran jasmani itu yang seperti ini. Nah, jadi kakak-kakak dalam pendidikan kebugaran ini juga kalau bisa dimodifikasi bagaimana anak-anak ini bisa menjaga kebugarannya di setiap harinya. Karena memang kalau di sekolah itu tidak mungkin sekolah itu selama 1 minggu sekali itu bisa meningkatkan kebugaran jasmani itu, apalagi tidak mungkin. Menjaga kebugaran jasmaninya tidak mungkin karena cuma seminggu sekali aja, kadang materinya berbeda-beda. Nah, selanjutnya
Ini yang ke-13. Nah, ini yang paling baru mungkin ya buat kakak-kakak, yaitu adalah SEM atau Sport Education Model. Sport Education Model paradigma yang kita terhadap PJOK yang berpusat pada siswa. Monggo Kak siapa ini? Kak Ahmad Zainuddin. Hilang Kak Ahmad. Atau Kak Sri, Kak Ning. Kak Ning. Monggo Kak Ning. Ngantuk Kak Ning? Ngantuk banget nih Kak. Monggo Kak Ning. SEM. Ini ilmu yang baru mungkin buat sama. Kemarin itu saya juga menemui ilmu yang baru yang seperti ini. Anak-anak dibuat untuk membuat sebuah turnamen dalam satu kelas. Pialanya juga piala seadanya dan lain sebagainya. Monggo Kak Ning, apa yang pendapat Kak Ning tentang SEM sebagai PJOK yang berpusat pada peserta didik? Saya mempraktekkan kalau untuk kelas 6 dua kali pertemuan ini untuk bermain bola tangan. Kebetulan di tempat saya bola tangan, bola bom itu loh Kak. Saya belum pernah bola tangan. Tapi bola bom dengan menggunakan bola voli. Antara kelas tempat saya kan paralel A dan B. Kemudian dengan antusiasnya anak-anak memperjuangkan masing-masing kelasnya untuk dapat memenangkan perlombaan tersebut, pertandingan tersebut. Manakala salah satu menang, dia akan berbangga hati ya dan agak kelebihan seperti kayak bahasanya ya ngece-ngece ngenteng kayak gitu loh. Kemudian pertemuan yang ke depan minta lagi itu. Kok saya merasa dia sangat terkesan sekali dengan permainan itu ya. Setiap kali ketemu saya dia bilang, Bu main bola bom lagi gitu Pak. Gitu Kak Pugo. Mungkin dia lebih tertantang apabila pelajaran PJOK itu diadakan seperti kompetisi. Baik apapun yang baru disenangi anak yaitu bola bom itu. Begitu Kak Pugo, terima kasih. Terima kasih Kak Ning, luar biasa Kak Ning, ini juga menginspirasi kita juga. Hanya saja nanti coba dalam SEM, walaupun permainan dengan lawan kelas yang lain, ada kompetisinya, ada yang bertugas sebagai pemain, ada yang bertugas sebagai Kak Andang itu kemarin pedagang asongan gitu kan. Ada yang bertugas jadi supporter, ada yang tugas seperti Kak Ahmad jadi wasit dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba anak-anak bisa membuat sendiri. Mungkin habis ini kan semesteran ini. Biasanya kan habis semesteran itu kan ada kelas meeting. Kelas meeting atau kelas meeting. Nah, ya. Ini kelas meeting ini coba nanti Bapak biasanya kan jadi sponsornya, jadi motornya adalah guru olahraga nih kalau kelas meeting itu biasanya. Nah, ini monggo sekarang bukan kita yang menentukan. Biar anak-anak yang menentukan permainannya apa, hadiahnya apa, olahraganya seperti apa, nanti yang bertugas siapa, ada sebuah hasilnya apa, ada cheerleader-nya, dan itu pun nanti akan merebutkan, cheerleader itu akan merebutkan sesuatu hal, ada sesuatu hadiah, yuk supporter yang terbaik, supporter yang terheboh, tim yang terfavorit, itu akan berkesan. Dan permainannya nggak harus bola voli, nggak harus. Yang dimodifikasi bisa saja dengan permainan-permainan tradisional.
permainan tradisional dan lain sebagainya. Nah, ini dicoba nanti bisa saja dengan hal yang seperti itu dikemas dengan baik, ada MMT yang besar, itu nanti anak-anak akan menjadi semangat, anak-anak ada motivasinya karena munculnya adalah dari anak-anak. Pak, pengen lomba ini, yuk diserahkan anak, yuk kita buat bareng-bareng. Perwakilan ketua kelas maju ke depan, kumpul kita rapatkan, yuk seperti ini. Nah, mereka akan bertanggung jawab. Jadi suaranya siswa, kepemilikannya siswa itu akan bermanfaat nantinya. Oke, kita lanjutkan lagi di spot model education ya seperti ini. Selanjutnya nah, ini juga pembelajaran yang baru juga mungkin buat kita semua. Asesmen otentik. Asesmen otentik, monggo Kak Rosita. Asesmen otentik seperti apa? Apakah pemahaman asesmen otentik ini sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada siswa? Monggo disampaikan tentang asesmen otentik yang telah Kak Rosita dapatkan selama tatap muka. Ya, terima kasih. Asesmen otentik menurut saya rubrik penilaian yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi nyata. Kalau yang tadi pembelajaran dimodifikasi dengan permainan yang menuju ke unsur-unsur teknik gitu. Nah, itu rubrik penilaiannya juga diharapkan mendekati sama kegiatan aslinya. Misalkan pas pertandingan. Kalau tadi saya jadi kebayang ini main voli ditutupi netnya buta, jadi bukan bolong-bolong, tapi di situ saya mengambil materi ini passing bola basket. Silahkan menyeberangkan bola overhead, berarti lewat atas net. Bebas nanti ya itu mati ya. Kalau lawan tidak bisa menerima kan ada wasit yang sebagai penentu keputusannya. Nah, di situ kan ada ini sama seperti ini kegiatan aslinya bahwa bola bisa datang dari mana saja seperti itu. Jadi memang diharapkan semirip mungkin dengan permainannya meskipun pada kenyataannya itu dimodifikasi. Begitu. Jadi apa yang kita anggap selama ini benar seperti yang dulu pernah pas kemarin voli Kak Puguh menjelaskan passing bawah bola voli memakai tembok ternyata tidak hanya bisa menilai untuk passingnya tapi bisa koordinasinya seperti itu Kak Puguh yang saya pahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rosita. Memang di penilaian otentik ini tidak hanya keterampilannya saja yang dinilai, tapi juga sikap dan pengetahuan ini bisa dinilai dengan otentik. Tapi penilaian otentik ini condong pada kemampuan keterampilan dan sikapnya, psikomotornya dan afektifnya. Nah, ya, jadi curhat Kak. Kak Rosita. Iya curhat. Tadi saya adu mulut dengan teman-teman itu tugas. Ini tadi kan rapotan. Banyak yang saya kasih nilai 0 gitu kan. Terus kenapa kok dikasih nilai 0? Karena mereka sudah saya kasih waktu setengah semester ini mengerjakan banyak yang tidak mengumpulkan. Begitu kan. Lah, nilaimu aja 80, 81, 82. Seragam gitu, tidak ada perbedaan. Ya memang saya lihat dari isi konten ininya, dari konten clipping makalahnya. Setelah itu kan mereka membuat clipping, mereka mempraktekkan bersama temannya, kemudian mereka masukkan ke dalam diagram itu. Jadi
malah membawa-bawa PKG, kok jane PKG apa fungsinya gini-gini saya jadi marah-marah. Kok tak jelaskan ya orang mudeng apa saya ngambil unsur nilai ini atas dasar apa kok ya orang mudeng, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka apa namanya gawe lapangan dewe ngukur seperti yang tadi dibilang, mereka benar-benar belajar. Oh, saya mau ngambil kelincahan, saya suka kelincahan, tesnya ini, mainnya ini. Terus kamu sudah tahu cara ngukurnya, sudah, butuhmu alat apa? Skipping Bu, ini saya cepake, terus mereka saling ngukur dengan temannya, terus dimasukkan ke tabel, dibuat ke diagram. Seperti itulah apa namanya, mereka teman-teman sejawat itu tidak melihat prosesnya, itu dikira saya cuman ngajar tengok-tengok saya tinggal jajan seperti itu. Padahal kan itu masuk kelasnya itu di kantin, daripada kamu nyolong-nyolong jajan, ayo kita jajan aja di kantin, kita bahas di kantin seperti itu. Apa namanya, agak anyel-anyel tadi hari ini, sudah saya siap bikin story terus akhirnya istighfar dan ya sudah lupakan aja. Nanti kalau ada kesempatan biar dijelaskan sama yang lebih berkuasa gitu Kak. Yeah. Saya hanya menuruti fasilitator saya loh. Ini katanya nilai, karena kan memang nilai tesnya kemarin tidak sesuai dengan apa materi yang saya berikan. Jadi memang saya benar-benar menyesuaikan apa saran Kak Hugo. Gitu. Tes tertulisnya? Ya, enggak saya sama sekali ya. Ya, berarti ya memang itu sudah sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Lah, soal mungkin soal itu sudah dibuat dari MGMP atau dari mana, sedangkan materi dari MGMP tidak mempertimbangkan dengan, tidak mungkin akan mewadahi semua sekolah, itu kan nggak mungkin. Ya memang kalau penilaiannya otentik ya seperti itu, nggak perlu lagi sebenarnya ada ujian tertulis seperti yang saya sampaikan kemarin, apalagi olahraga itu. Olahraga nilainya wis jadi, ya wis jadi lah, saya pas praktek tak nilai kok gitu. Kalau terkadang kan orang itu berpikir alah olahraga urung sido diujekke nilainya wis dadi loh. Memang benar olahraga itu kalau belum diujikan, urung dites wis dadi, karena kan kita ngambilnya di setiap kali pertemuan. Kurikulum 13 kok sekarang ada ujian, dibalik aja seperti itu. Kurikulum Merdeka kok sekarang ada ujian akhir. Apa enak? Nah, sebenarnya kan enggak ada. Ketika mereka praktekkan, ya itu praktek nilai, bisa jadi nilai sumatif, bisa jadi nilai formatif. Nah, jelaskan aja seperti itu. Justru yang salah kuwi lho, nuruti enek ujian apa enek golek ana sak jabalekat ngendi wae kurikulum itu ada ujian akhir semester, enggak ada yang namanya ujian akhir semester, itu enggak ada di kurikulum Merdeka. Adanya ya waktu kita pembelajaran pengamatan, oh iya ini aktif, ini ya bagus penilaiannya ini. Nah, seperti itu kakak-kakak. Mungkin kalau di tempatnya Kak Andreas mungkin juga sama sih. Mungkin kalau sudah kurikulum Merdeka ini sudah, apalagi yang produktif, paling enggak ada lagi ujian produktif terakhir, itu sudah enggak ada. Ya karena sudah diujikan sesudah-sudahnya. Paling ujian produktif yang terakhir itu ya cuman satu kompetensi aja. Mungkin kalau di Kak Andreas itu mungkin teknik mesin. Ada ngelas A, ngelas B, ngelas C. Lah ngelas A sudah diujikan yang dulu. Kelas B sudah diujikan di pertemuan kesekian. Ya yang terakhir ya tinggal nguji kelas C-nya itu aja. Sama olahraga sepak bola kemarin sudah diujikan, sudah dinilai di waktu pertemuan pertama. Volley sudah diujikan di pertama, di kedua. Terus cara memukul, cara gerakan lokomotor dan non lokomotor juga sudah. Lah ngapain kita ambil lagi di belakang? Nah, yang penting kita ada buktinya. Loh iki lho, aku lho wis bar pembelajaran wis tak kei soal 5 soal, ternyata anak-anak bisa mengerjakan. Ya saya kan patokannya ini, bukan patokan yang dibagikan yang di akhir semester. Itu harus kita bisa jawab gitu. Kita bisa jawab. Itulah kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, terkadang kita itu di sekolah swasta, di sekolah negeri, khususnya di sekolah swasta memang terkadang masih ada ujian akhir semester atau ujian sumatif akhir, itu masih ada. Tapi itu tujuannya adalah untuk siswa itu biar bayar SPP. Tujuannya sebenarnya itu, bukan karena dia mau memang ujian akhir sumatif akhir, enggak, asas biasanya kan. Nah,
Mungkin kalau di negeri ya itu tadi untuk biar MGMP-nya itu bisa fotokopinya banyak, akhirnya bisa mengerjakan soal kan dibagi berapa sekolahan itu sudah. Satu sekolahan sak jebres itu satu sekolahan kelas per kelasnya itu sudah 150 nggih atau 200. Biasanya satu angkatan. Satu angkatan 250-an. 230. 230. 230 kali satu sekolah kali 3 berarti 200 lah, sudah 600. Sudah 600 berapa SMP sudah. Nah, ini yang jadinya akan membuat, karena kebudayaan kita itu budaya yang seperti itu loh, karena dari dunia pendidikan dulu budaya yang bersih itu sudah enggak bisa. Bos sendiri tahu sendirilah kita. Bos sendiri terkadang ya seperti itu. Benek krungu BBGB mungkin dilapor ke sisan enggak apa-apa gitu. Biar sebenarnya Kak, nyambung ya untuk olahraga ini kan sebenarnya saya itu memang agak dilema sebenarnya. Dari awal sudah dilema. Dan namanya olahraga itu kan mempraktekkan ya Kak. Kira-kira 70% atau 80% itu mempraktekkan, bukan memahami iya, tapi mempraktekkan kan lebih besar. Kalau di persen itu mungkin 75 sama 25 lah mengetahui. Tapi kadang kan kita juga berbalik, contoh ini Kak Rodo. Akhirnya ketika Kak Ros bicara seperti itu, sebenarnya Kak, saya itu sering keinget angkatan saya itu termasuk 10 besar lulusan pertama Kak saya, karena prakteknya, bukan karena pengetahuannya gitu. Kemarin ketemu temen yang sekarang kepala sekolah itu jajan di rumah makan itu dirangkul, bilang gini, "Dek, cacah mbiyen heran karo kowe olahraga, opo wae iso," gitu. Saya 10 pertama Kak lulusan itu. Tapi di akhir cerita PNS wae ra nyantel gitu kan. Karena ya gimana wong yang diteskan pengetahuan bukan keterampilan gitu. Nah, keterampilan mungkin 2012 atau 2010 insya Allah saya optimis Kak. Kalau keterampilan ya yang diujikan keterampilan, gandeng sih diujikan pengetahuan, ayo wes bablas terus sampai saiki kan gitu Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang olahraga di sekolah, makanya kan tadi ya saya cuma diprotes, tadi rapotan diprotes sama orang tua, mosok biji olahraga seket gitu. Nek saya seket Kak, karena saya akhirnya menggunakan penilaian yang seperti Kak Ros bilang kemarin, yang atas saya koreksi, benar-benar saya koreksi, yang bawah tak anggap benar kabeh gitu. Tapi ada pembeda, tetap ada pembeda dan saya koreksi semua. Sampai temen itu mosok sewengi rampung ngono. Ya rampung olahraga mosok sewengi ngoreksi ra rampung gitu kan. Akhirnya memang kita yang di lapangan kadang nggak berani mengambil sikap. Ketika Kak Ros tadi bisa mengambil sikap seperti itu menurut saya istimewa. Istimewa. Berani beda istimewa. POK wani atas. Dekekane Pak Joko mosok ya ora wani. Katane nek ora wani atas sih pindah sejarah apa biologi wae gitu. Itu nek saya kan lebih menjajaki Kak sebenarnya. Kalau di 20 ini kan sebenarnya lagi tak delok, waduh posisinya ini. Sebenarnya kan alumni wong ya sama lah nek kenceng-kencengan. Nek kalau dulu saya punya guru asal punya permen dan undang-undang ngeyelo di setiap diskusi kalau ada undang-undangnya dan permen terkait dengan apa yang didiskusikan kamu kuat, ada landasannya, tarungo gitu. Makanya di Al-Islam hampir 9 tahun saya di posisi itu, akhirnya karena ya semakin lama akhirnya karena nek di swasta ya tahu sendiri ya Kak, seperti itu akhirnya ya ini di 20 wis kayak kutu mati ngono meneng jekeke muanteng ngono kae pas rapat ngono. Sebenarnya saya juga mau ngekek, ada teman-teman sing sering ngobrol di depan tentang anak, contohnya kemarin selesai acara itu apa ya? Hari apa itu waduh wah jotos-jotosan nek jotos-jotosan SMP 20 jenenge nek di video nek viral. Wah, teman-teman bocor.
Wah, akhirnya masuk ke kantor, di kantor itu banyak maru kabeh guru. Saya sering bilang, wah nek modelnya kayak gini anak tetap nggak bisa. Wah, anak sekeras apapun dikerasi tetap dadi kok. Wong sing kelas 3 itu hampir wis aku jotosono Pak Rawopo jotos. Saya hanya diam. Saya udah nek hal itu sebenarnya masa lalu bagi saya gitu ya, masa lalu. Aku melihatnya polanya sekarang berbeda. Nggak bisa kok nek keras dilawan keras. Walah, jebres ora tetap menteles gitu. Makanya formula sekarang kan hati ya, bicara hati. Kayak anak, mengondisikan anak itu nek menurut saya ya tidak segampang dulu gitu loh Kak, untuk nyekel hatinya itu. Ya mungkin itu ya Kak, sepintas terkait dengan komitmen Kak Ros tadi lumayan kendel gitu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Kak Septri. Memang ada 2 poin di sini yang disampaikan Kak Septri. Yang pertama memang yang disampaikan Kak Ros ya memang harus berani. Dan yang kedua kita harus keluar dari zona nyaman. Kemarin 2 minggu yang lalu memang saya kedatangan pemateri dari BPMPV Jogja. Beliau mengatakan, Mas Pugu, jenengan nanti kalau sudah jadi pegawai negeri, jenengan pasti akan ngikut di zona nyaman. Zona nyaman itu ya sudah, kamu sudah dapat gaji, sudah dapat sertifikasi, ya syukur ngajar-ngajar tok. Napa nggih nggih, Pak? Kondisi saya itu tadi, napa nggih nggih, Pak? Apa ya seperti itu ya, Pak ya? Iya, Mas, kalau enggak percaya besok silakan coba. Bahas bos juga. Bos itu karena di dunia pendidikan saja banyak yang sudah diselewengkan. Pesennya berapa rim, datangnya berapa rim. Banyak itu di online itu abal-abal gur pesen tok tapi jebule itu tokone koncone dhewe, yo banyak seperti itu. Nah, itu yang akan sampai selamanya nggak akan berubah selama di pendidikan itu belum bersih betul-betul. Itu orang BPMVW bilang seperti itu. Oh, apa ya seperti itu ya. Itu yang kedua. Jadi keluar dari zona nyaman ya harus memang benar-benar kita itu untuk memperjuangkan pendidikannya anak. Kalau di negeri ya memang harus seperti itu. Beranilah kayak Kak Ros katanya Kak Setri itu. Yang kedua, memang mungkin tidak cuma di Jebres Kak Setri. Di Solo semuanya itu ketika anak zaman sekarang, ketika keras, dia akan ikut keras. Makanya di guru penggerak itu ada segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, tidak boleh yang namanya anak itu dikeras. Anak itu cuma disadarkan dengan halus, dia akan sadar sendiri kesalahannya, sehingga akan memperbaikinya secara diri. Anak dikeras, semakin ikut keras juga sama. Ya mungkin ada saatnya dikeras, tapi lebih baik harus dihalus. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa dari teman-teman. Nanti akan kita sampaikan. Kita lanjut dulu, nanti tidak waktunya habis. Tidak, sudah tidur nanti waktunya habis. Ini yang paling penting Kakak, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, penjelasan aksi nyata. Pengantar tugas, setelah mempelajari modul 1.1 dan 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan, RPP dulu atau modul, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Nah, pengantar tugasnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ketika pembelajaran, lingkungannya kondusif. Nanti waktunya juga nggak lama, paling 30 menit kok maksimal kok. Tanpa diedit. Cuma 30 menit dengan belajar yang kondusif. Gitu. Nggak usah diancam muridnya, wes kowe nek sampai aku 30 menit kowe kecicilan, awas kowe. Nggak perlu diancam. Penggunakan strategi dan pendekatan belajar yang menyenangkan tadi, pasti siswa otomatis akan baik juga. Yang kedua adalah menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga adalah menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan
RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran praktek di kelasnya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengirimkan RPP dulu, kalau sudah saya koreksi, saya ACC, nanti akan ada notif untuk melanjutkan untuk bisa dibuat video. Rekaman berisi 1, kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti. Nah, intinya adalah 30 menit maksimal tanpa diedit. Kegiatan pembelajaran akhir. Jadi totalnya nanti mungkin 35 sampai 40 menit lah. 45 menit lah. Dan refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Nanti panjenengan ada testimoni gimana anak-anak pembelajaran yang Kak Septi dilaksanakan pada hari ini menyenangkan Pak, dan ada wawancaranya dengan anak-anak. Dalam penilaian aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan video yang diunggah. Makanya nanti kita sesuaikan dulu RPP-nya. Kalau sudah sesuai, saya ACC, lanjut untuk membuat video, dilanjutkan. Nah, selanjutnya, tujuan penugasan mandiri, praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan khususnya adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kemudian, kembangkan RPP, modul ajar pembelajaran, untuk 1 kali pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan seluruh alur perencanaan desain pengembangan pembelajaran yang efektif berpusat pada siswa. Nah, mungkin sebelum panjenengan praktekkan membuat video, bisa dipraktekkan di kelas lain dulu. Coba saya praktekkan di kelas lain dulu. Dicoba dulu. Oh, ternyata sasaran kita mungkin kelas 7B. Nah, kelas 7B ini hari Kamis. Ternyata Senin sudah ngajar dulu kelas 7. Wah, kita cobakan dulu. Wah, kelihatannya asik nih. Nanti kalau ada kekurangan, oh iya, kekurangannya apa ya? Kekurangannya bisa bisa diperbaiki ketika nanti evaluasi di terakhir di kelas yang lain. Jadi pas di kelas Kamis itu nanti sudah siap. Yang kedua, dalam pengembangan RPP, modul ajar dapat melihat kembali, dapat melalui RPP yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6, yaitu tentang perencanaan pembelajaran, tentang backward design. Apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan pembelajaran siswa? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Apakah sudah dikuasai atau belum? Selanjutnya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK yang bermanfaat, memanfaatkan sumber daya, kekuatan aset based thinking. Nggak usah mengada-ada barangnya. Apa yang punya di sekolah situ manfaatkan. Nggak perlu iki balik kurangi, balik digital itu tak jileh, nggak perlu. Manfaatkan apa yang ada di sekolah panjenengan dan merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, penggunaan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Ada model instruksional dan non-instruksional. Harus ada model instruksionalnya. Jangan lupa ketika kerjaan pembelajaran, berikan stimulus-stimulus kepada siswa. Okay? Berikan umpan balik pada siswa. Jangan sampai banyak menunggunya. Kemarin jenengan sudah mengidentifikasi pembelajaran panjenengan, oh instruksinya sekian, terus pengembangannya sekian, terus dan ada 4 kan, itu lupa saya juga. Nah, selanjutnya model pendidikan kebugaran, boleh pendidikan gerak, boleh pendidikan kebugaran, boleh pakai sport education. Boleh milih di antaranya. Mungkin pendidikan gerak melalui permainan apa, monggo, melalui sport, model sport education juga boleh. Kalau
pakai SEM ya benar-benar ada langkahnya seperti kemarin. Ada yang jadi wasit, ada yang jadi panitia, ada yang piala yang diserahkan, seperti itu. Ada penerapan rancangan asesmen otentik. Ya, asesmen otentik nanti coba dilampirkan. Jadi nanti sudah lengkap, termasuk di asesmen otentiknya sudah dilampirkan juga. Seperti ini asesmen otentiknya, seperti ini rubriknya, sehingga nanti dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK sesuai dengan model dan materi yang dipilih. Monggo. Kemudian unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date-nya. Jadi due date-nya nanti maksimal tanggal 4 November. Ini harus sudah selesai. Harus sudah selesai pembuatan videonya. Wah, Kak. Monggo. Tempat jatuh. Ini agak Nek. Yang lain pada P5 enggak toh? Yang lain teman-teman. Pak Joko dan SMP. P5. Kapan, Bu? Udah, P5 maksudnya udah selesai. saya setiap Kamis Oh, enggak yang ini P5 apa? gelar karya. Yang gelar karya yang mulai punyanya saya kan mulai besok Senin sampai tanggal 10 hari pokoknya, mulai besok Senin sampai tanggal berapa ya? Oh, sistem blok. Sistem sampai tanggal 8. Ini telatnya tanggal kapan, Kak? Barusan. Mohon maaf 4 November. 26 sampai 4 November. Oh, gitu ya. Apa pinjem kelasku enggak apa-apa wes. Solusi Kak, solusi nek punyanya SMP 8, Mas. Sampai selikur piye siap PPL dengan aku. Iki mulai iki. Nah, sing cedak ya 16 atau sore ya? Anak-anak ya? Aku sudah selesai P5-nya. Saya mulai ini 2 minggu sampai tanggal 8. Ya, ya nanti PPL di tempat saya saja, enggak apa-apa, tak bantu. Oh iya, oke. Ya oke Kak, terima kasih. Lanjut. Ojo ning gone 16 Pak ra nek bahan ra nek sarana. Nah, Jangan saya komplit. Siap. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Untuk aspek penilaiannya nanti yang dinilai yaitu yang pertama adalah pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi menciptakan kenyamanan di lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaksi ada timbal baliknya, umpan balik, oke bagus dan lain sebagainya itu monggo. Terus pemberian motivasi dan penampakan emosi yang positif, ya, memberikan motivasi kepada siswa ini harus ada. Yang kedua adalah menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada tentang peserta didik yaitu pembukaan. Proses pembelajaran pembukaan yang menarik juga. Terus aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan yang nyata atau sehari-hari, dihubungkan dengan kehidupan yang nyata di lingkungan panjenengan. Menerapkan pengajaran yang efektif, yaitu pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, dan pendekatan dalam mendampingi peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis model, jadi model itu bisa anak yang maju. Terus menutup proses pembelajaran. Nah ini rangkaian-rangkaian ini harus jelas nanti ketika di RPP dan pelaksanaan. Kemudian adalah merancang asesmen otentik dalam pembelajaran. Jadi merancang asesmen otentik juga menerapkannya, tidak merancang saja, sudah dirancang sudah. Nah, ketika di akhir pembelajaran ya harus oke anak-anak, ini ada asesmen, coba kalian menilai teman sejawat kalian selama kalian atau mungkin dalam proses permainan. Oke, yang tim A sama tim B main. Tim C menilai sikapnya teman bagaimana. Itu bisa.
langsung saat itu juga berarti sudah jalan itu berarti penerapan asesmen otentiknya. Ada pertanyaan dulu terkait dengan ini? Pak Puguh, Nggih. terkait dengan pelaksanaan nanti berarti RPP-nya itu versi yang terbaru ya nanti. Iya. Jadi ada RPP tujuan langsung nanti peralatan asesmen, kemudian refleksi, ada inti pendahuluan, inti kemudian penenangan. Walaupun masih itu nanti kan tergantung modifikasinya ya. Jadi RPP-nya RPP yang bentuknya semacam itu mestinya. Itu aja yang simpel aja, Pak. Nah ya nggak simpel gitu nggih. Jadi nanti yang penting kan misalkan di langkah-langkahnya dalam intinya nanti dijelaskan misalkan pemanasan dengan bentuk permainan seperti ini. Kemudian untuk intinya nanti ada permainan seperti ini. Kemudian ada penenangan nanti bentuknya seperti ini. Kemudian ada refleksi, umpan balik, kemudian tadi ya prosesnya. Gitu. Jadi nanti RPP-nya RPP yang semacam itu ya, bukan yang banyak. Kemudian untuk asesmen otentiknya berarti kita juga harus melampirkan bagaimana bentuk penilaiannya nggih. Ya, nggih. Jadi misalkan nanti nilai 4 itu bagaimana, nilai 3 bagaimana, nilai 1 bagaimana dan sebagainya nggih. Oke. Rubriknya sudah ada nanti. Rubriknya nggih ada nggih. Matur nuwun nggih. Wonten malih? Kak, saya Kak. Nggih, terkait backward design itu yang terus terang saya masih bingung karena awalnya satu baru, yang pertama, yang kedua contoh-contoh yang real itu saya belum melihat karena kemarin mungkin baru satu lembar dari tujuan, asesmen, terus langkah. Terus lampiran-lampiran ini kan belum ada. Intinya ada contohnya, tidak contoh yang sudah jadi di backward design dengan lampiran-lampirannya itu Kak. Ada contoh nggak yang mungkin jenengan buat, nanti kita teman-teman mungkin materinya yang beda gitu. Enten betul. Nanti coba akan saya share contoh backward design dan juga lampiran-lampirannya dan otentiknya. Monggo nanti bisa sebagai referensi saja, sebagai referensi untuk acuan ya. Untuk setuju Kak, terus terang di kelas ini ya, di PKG ini kami mendapat banyak hal yang baru dan kami benar-benar belum mengetahui. Saya setuju dengan Kak Septri, termasuk itu modul ajar atau RPP itu mungkin bisa ada contohnya di share Kak. Jadi kita benar-benar memahami secara pasti itu Kak. Karena memang di pembelajaran ini, di kelas ini kami benar-benar banyak punya pengalaman baru yang sebelum-sebelumnya belum kami dapat. Ya. Setuju saya dengan Kak Septri. Terima kasih. Coba nanti besok saya sesuk jolali jajake aku, amplopnya men kelong. Besok saya share untuk contoh dari RPP yang backward design, dan sebenarnya kalau susunan yang ideal atau yang baku itu sebenarnya tidak ada sebenarnya. Hanya saja memang urutannya adalah identitas sekolah, mungkin ada disertai CP dulu, tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian inti pembelajaran dan penutup. Sudah sebenarnya itu aja, kemudian lampir-lampirnya. Besok akan saya coba saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mungkin saya bisa diingatkan, mungkin kalau lupa besok agak siang jam 10 nanti akan saya coba kirimkan. Ingatannya yang baik itu Pak Andang. Oh gitu. Nggih. Oke, nanti Kak Andang mengingatkan saya nggih, nek urung dikirim ditagih pokoknya. Benar, Pak Andang kan guru teman aja. Karena saya itu terkenal lalen ning sekolahan kemarin. Kak Andang parani tak boncengke. Ngerti aku sanggone. 12 sate. Ya biasane ya piye ngono wae lah. Sherlock. Kudune iki sing 20 ngampiri Seriku, terus ngampiri Pak Andang bareng nenek Mas Mas Ya, nek ora wis gowo, jenenge ora wae dijajagongan karo nyambi. Lah Kak Ning karo Kak Ade gur kene teklak. Enggak ada suara. Basa Jawa kok tekluk. Lah apa ngampiri Mbak Ning kae sih, kok dicampur bareng. Mantu. Apakah Satri makan? Makan coklat.
Oh, makan toh. Dan Atau kalau enggak ngumpul tempatnya Buning kan mesti setiap saat sedia makanan itu. Iya, Karek gowo Kita ya, bisa karek gowo. sharing-sharing di situ. Karek gowo iya. ya. Setuju, agendakan. Oke, kita lanjutkan ya Kak. Maksudnya tinggal 5 menit nih. Ya. Oke, selanjutnya terkait dengan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada pusat didik. Setelah jenengan selesai di penutup pembelajaran, maka lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada pusat didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya pada modul 1.1. Terhadap tahap pertama adalah what. What itu iki sing mudeng ke ade iki sing bahasa Inggris HP. Untuk menggali informasi, menggambarkan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata itu bagaimana. Yang kedua, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap kedua adalah so what. Jadi menjelaskan cara rasional atau keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Yang ketiga adalah tahapan know what, yaitu proses mengevaluasi dan perencanaan perbaikan. Jadi menggali dulu what-nya itu apa, yang digali dulu informasi. Bagaimana ya pembelajaran saya kemarin itu seperti apa, yang sudah saya lakukan seperti apa. Terus so what menjelaskan ketika ada permasalahan seperti itu saya harus bagaimana, dievaluasi. Nah, terus perbaikannya nanti seperti apa. Dan yang terakhir adalah dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajemen isu kontekstual dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidaksosialan. Ada enggak ketika pas pembelajaran itu ada isu-isu sosial yang muncul? Oh, ternyata saat pembelajaran masih adalah penggolongan antara membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan mungkin yang tidak mampu disendirikan, temannya tidak mau menjadikan kelompok, itu mungkin bisa saja yang masih ada yang seperti itu. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujur, tidak apa-apa mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Kalau memang sudah pembelajarannya sudah baik, tidak masalah. Nah, kalau memang kurang baik, tidak apa-apa, disampaikan tidak apa-apa, buat evaluasi. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi, apa yang akan Bapak Ibu perbaiki. Bersikap selektif, tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa aja. Mungkin ada peristiwa yang yang berkesan, bagus berkesan, atau peristiwa yang tidak, wah ternyata malah balik meledos kabeh pas dinggo dan lain sebagainya. Terus akhirnya jenengan langsung punya ide. Ya. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK. Jadi itu di rubrik penilaian refleksi. Nah, so what, mendeskripsikan situasi, ya ini nanti yang deskripsinya ini. Boleh lah. Jadi mengajar besok saya kirim, nanti saya kirim juga tindakan pengajaran terkait aspek institusional, mendeskripsikan situasi keadaan yang mengajar yang pembelajaran, siswanya sudah antusias atau belum. So adalah mampu menjelaskan cara keputusan yang diambil ketika menghadapi masalah, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil. Terus know what-nya adalah mengevaluasi, merencanakan perbaikan. Nah, perbaikannya bagaimana nanti ke depannya. Serta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dan lain sebagainya. Halo, ini lini masanya kakak-kakak. Penyusunan aksi nyata ini nanti dimulai segera dilaksanakan aja RPP-nya, segera disusun, terus upload RPP pada modul ajar, ada rentang 8 hari dan efektif dan video pembelajaran. Di penyusunan aksi nyata membuat video pembelajaran, kemudian refleksi aksi nyata, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Nih. Sama tapi tanggalnya sampai tanggal 4.
diskusi dan tanya jawab. Tadi sudah kita banyak diskusi kakak-kakak. Mungkin ada pantun ini, jika ada jarum yang patah jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Bapak-bapak, kakak-kakak yang luar biasa ini inspirasi bagi saya juga ternyata. Jadi pembelajaran saya juga kemarin PKG pertama itu saya belum terinspirasi seperti ini, tapi dengan ketemu panjenengan semua banyak inspirasi juga, menambah inspirasi, menambah referensi buat saya untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, terima kasih kakak-kakak semua telah memberikan inspirasi kepada saya, menambah referensi juga kepada saya. Semoga kita bisa saling mendapatkan umpan balik dan kebermanfaatan ini untuk mensukseskan pendidikan di sekolahannya masing-masing. Amin. Amin. Amin ya Allah. Kita waktunya pas 20.45. Mungkin masih ada pertanyaan? Kak Iswahyudi ada nggak toh ki? Kok ket mau ora suara iki? Tidur. Ada. Tidur. Nambahi Kak, nambah. Lagi nggarap tugas Kak. Kalau saya bukan pertanyaan tapi nambahi. Oh ya, Nggih. Itu bisa jadi PR kalau sementara ini guru jebres nggih. Yang tadi terkait kenakalan anak-anak itu tadi saya baru aja pulang itu habis dapat ini kayak pembekalan di JIH soal tangki cinta. Gitu. Jadi selain segitiga restitusi kita juga memiliki kewajiban secara tidak langsung untuk mengisi tangki cintanya anak-anak itu. Jadi tadi disebutkan ada 5, cuman tadi saya jelaskan sama suami itu saya lupa yang satu. Yang satu itu afirmasi positif. Kalau dia tidak terpenuhi, jadinya dia akan ngelek-ngelek, ngece dan sebagainya sejenisnya gitu kan. Kemudian tangki cinta yang kedua itu sentuhan, dia mungkin nggak dapat pelukan, kecupan, usapan dan lain-lain dari dalam keluarganya. Nah dia nanti di situ suka mukul, suka jiwit, ngusili teman-temannya. Terus kemudian ada act of service, pelayanan, ketika dia memberikan perhatian seperti mari Pak Bu saya bantu, saya bawakan, tidak ada tanggapan, tidak ada apresiasi dari orang yang dilayani, dia akan kecewa. Nanti jadinya dia itu akan ngambek, tidak mau diajak apa-apa, nggak mau. Terus satu yang keempat tadi give, meskipun sekecil apa kalau dia tipenya suka diberi, walaupun itu kayak kartu ucapan terima kasih atau kamu hebat hari ini seperti umpan balik itu, nah itu dia akan merasa dibombong juga hatinya, gembira, jadi dia lebih bersemangat. Tapi yang satu saya lupa, nah itu bisa saya nanti tanya sama kejiwaannya sana pas memberi materi. Ada satu anak itu yang saya indikasikan sebagai anak hiperaktif karena dia ngusil, misuh apa-apa kok komplit sekali lah, ini apa gitu kan. Terus ya ini harus dites dulu dan bla 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 bla. Terus saya tanya, bisakah, bolehkah kami Bapak Ibu guru untuk membantu mengisi itu daripada nanti dia salah mencarinya dari orang-orang ndak cetha, jadinya malah tambah bubar seperti itu Pak. Jadi harapan saya ya kalau dapat dari guru tangki cintanya paling enggak sedikit terisi lah, itu ada perubahan. Itu sudah saya terapkan di anak saya sendiri dan di siswa. Jadi walaupun sedikit-sedikit mereka berubah seperti itu. Tips untuk Pak Satri. Siap. Semangat. Siap. Kalau di guru penggerak itu namanya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 memang, yaitu cinta kasih yang diterima, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Deskripsinya. Itu termasuk materi apa Kak tadi?
atau seminar atau apa? Iya kayaknya saya juga asal daftar tahu-tahu diingatkan gitu. Pokoknya aku dijak-jaki lah, pokoknya sing apik-apik aku dijaki, nek sing elek ku karo Pak Andang. Sing apik kalau jenengan kali Pak Joko, ngono kuwi. Siap. Nah, nyari kudu diospek, diake ospeke. Jadi, Itu kakak-kakak mungkin kita cukup ya hari ini semalam hari ini. Kita pertemuan kita tinggal sedikit-sedikit saja. Kali ini mungkin ada satu kali yang 3 JP itu nanti tentang mengulas aksi nyata panjenengan. Setelah itu kita paling tinggal 3 kali sampai 3 kali pertemuan lah. Setelah itu kita selesai. Itu yang daring, yang luring Kak. Yang luring ya. Luringnya direncanakan karo Mas Andang iki lho, kaptene gampang. Sakit mawon Pak Joko. Saya siap mungkin ya. Nanti kalau Luring butuh berapa hari? bantuan dari saya mungkin bisa WA saya, mungkin saya bisa merapat kesimpulan panjenengan mungkin atau apa yang bisa dibutuhkan mungkin saya bisa. Monggo yang penting jangan pagi lah. Kalau pagi saya masih ngajar soalnya. Itu. Enggak Pak Pugo, nanti kita bareng-bareng mau ke tempatnya Pak Pugo. Komandannya Buning. Nanti mampir ini Buning. Dari cewek cantik nggih. Dari cewek cantik. sebenarnya ini Kak, sebelum RPP dan video itu sebenarnya memang butuh pembekalan dan jenengan di depan presentasi itu modul ajarnya itu agaknya lebih penting, tapi waktunya kayaknya mepet banget gini waktu mepet. Nanti kasih contoh saja lah. Kasih contoh ya. Ini yang ngoreksi pusat atau jenengan toh Kak? Siap. Saya ngoreksi nanti saya. Udah pokoknya saya nanti yang ngoreksi. Kandang beres. Kak Warso. Itu diisi video yang lain gimana Kak Pugu? Itu kayak kita kudu kerjasama untuk menyelesaikan masalah aksi nyata itu. Iya, harus itu Pandang, harus. Iya, memang harus. Sudah malam, Ahmad wis merem-merem iki wis ra kuatnya Kat. Yang lain semakin panas. Wis ngantuk ndak ditutup. Terima kasih Kakak. Mari kita sebelum kita berdoa dulu, setelah itu kita foto bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Selamat malam, mari kita on-kan kameranya dulu. Kak Suwarso, apakah sudah tidur nyenyak Kak Suwarso? Ya ke Bandung. Mas Andreas. Tidur sate ora Le Warso. Foto-foto semangat. Ya tadi saya baru nyate, kowe dikontak ora jawab. Tumben lo nggak pakai penutup kepala ini, Pak Warso. Iya, beda ya Kak Ros. Beda ya Kak Ros. Tapi kalau malah hilang ini. Tambah ganteng tapi man. Tambah ganteng. Enggak ganteng deh pas offline tadi yuk di off ke kameranya. Yes. Ya foto KS judal ki urung wi. Mas Bangkit. Kamera. Kamera action. KD bisa foto? Bisa. Hah? Enggak bisa KD tangan 2. Tangannya 2 gini. Ayo 1, 2, 3. Krek. Ada yang komplit, Kak Andang komplit enggak ini Kak Andang? Komplit ada hadir. Monggo di Kak Andang, di foto Kak Andang. Ya gimana Kak? Monggo dipoto Kak Andang. Yang foto Kak Andang aja. Kelihatannya tempat saya nggak komplit ini. Sudah. Ya. Saya tak arah ke sini dulu. Saya ketutupan nih. Sebentar. Yo 1, 2. Caranya piye sih foto? Apa ke ya? Ini ya screenshot. Siap. Itu screenshot ya. Wes kamat weh. Siap, sudah. Sudah. Sudah ya. Tiap hari no. Yo lagi yo. 1. Ayo. 1. Jadinya semuanya gini, jadinya semua. Gini gimana? Oh, gini. Oleh kampanye lo. Oh, Ya. Yo. 1,
Satu. 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 Oke. 2, 3, 4. 1. Sempat. Oke, aman, Kalau aman. kita mambu, nutupi mambu. Cukup. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat malam. Ya, Wassalamualaikum Malam. warahmatullahi Teman-teman. Ditunggu jadwal lure. wabarakatuh. Emoticon cium di sih. Gak dicium mantanmu, ciuman. Kumpul-kumpul lah.